Aduh, pagi-pagi begini udah jam 7:05, macet juga udah di mana-mana. Pak Eloy mana nih? Katanya janjian di studio nih, belum datang-datang juga. Ntar deh nunggu Pak Eloy baca-baca dulu. Siap. Loh, kok udah ada suaranya? Ini kita udah on apa belum sih? Sedikit bermain ini, iya, sedikit bermain drama gitu. Bener. Pak Eloy apa kabar? Luar biasa. Selamat pagi. Iya, ini kalau Rabu pagi itu saya selalu pakai baju rapi agak cantik gitu, dandan supaya ketemu Pak Eloy itu segar, fresh. Tapi sebetulnya cantik gak sih Pak Eloy? Banget. Apalagi pakai warna merah ya Bang. Oke. Lagi menggoda Indonesia kan Iya, boleh iya, ya. iya. Kita ini pingin kasih tahu ke teman-teman sales di seluruh tanah air bahwa hidup itu cuma sekali, nikmatilah ya. Betul. Harus banyak enjoy, banyak tertawa, Ya, menikmati apa yang kita punya ya Pak Eloy. Persis, ini kita udah on nih. Sudah dong Pak Eloy. Udah dari jam 5 pagi. Saya mau nyapa satu orang teman spesial nih. Namanya Bu Juliana dari Allianz ya. Oke. Saya pikir saya lagi mendengarkan hari ini, jadi ngefans katanya. Oh, Bu, ya. Bu Juliana, selamat pagi. Dan pastinya juga untuk Anda sahabat Sonora di seluruh radio jaringan Sonora yang pagi ini juga sudah bersama kita berdua ya Pak Eloy ya. Dan Rabu pagi seperti biasa saya bersama Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Director of Capstone Performance Consulting, Pak Eloy Zaluku. Dan pagi hari ini, hari Rabu adalah harinya Sales and Marketing, harinya kita yang ingin membangun kebersamaan, kita yang ingin juga menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang sukses, leader yang juga leader yang efektif ya Pak Eloy ya. Leader yang dicintai oleh bawahan. Dan pagi hari ini kita akan bahas mengenai engagement pada customer atau customer engagement. Apa itu customer engagement? Artinya apakah kita harus berhubungan dekat gitu dengan para customer kita Pak Eloy? Atau mungkin kita bertunangan dengan customer kita? Tukar cincin begitu? Iya kan, karena kalau kita pacaran ya sebelum menikah biasanya melewati satu fase namanya engagement. Itu pertunangan. Nah dulu Mbak Yulis bertunangan dulu nggak sebelum menikah dengannya? Pak Eloy, kalau bicara masa lalu saya suka berkaca-kaca. Kenapa sih? Saya sempat tunangan. Oh iya. Tunangan, Pak Eloy aja. Tunangan terus 3 bulan sebelum menikah itu kita putus. Oh enggak. 3 bulan sebelum menikah kita udah sewa gedungnya, udah bayar catering, putus. Wah, ironis sekali. Ya, cuman setelah itu saya menyadari bahwa sayalah yang berbuat kesalahan di dalam hubungan pacaran kami selama 4 tahun. Mudah-mudahan istri tercinta saya Kim lagi mendengarkannya juga caranya. Jadi saya mau. Yes, Miss Kim. Dan akhirnya saya pergi meminta maaf ke rumahnya dan saya berjanji. Saya mengatakan saya salah dan saya minta maaf. Dan saya berjanji setelah nanti menikah denganmu, aku akan hidup untuk satu saja, membahagiakanmu dan anak-anak. Wah, so sweet. Pagi-pagi nih Pak Eloy ya, ceritanya romantis begini. Anyway, teman-teman, kita mau bahas mengenai customer engagement. Berapa banyak sih customer atau nasabah Anda yang puas pada Anda? Atau puas pada produk Anda? Atau puas pada perusahaan tempat Anda bekerja? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana salesperson, relationship officer, account officer, atau agent itu membangun customer engagement? Customer engagement. Nah, ini penting sekali. Dan mungkin Anda mengatakan bahwa, waduh, kalau customer engagement sih, kalau kepuasan pelanggan 80% lah, 90%, bahkan mungkin ada yang mengatakan 10 dari 10 customer saya puas pada pelayanan saya. Nah, very good. Tetapi saya mau menyampaikan satu hal, bahwa kepuasan pelanggan berbeda dengan customer engagement. Kepuasan pelanggan itu tidak bisa menjadi standar. Apakah Anda berhasil di dalam pekerjaan Anda sebagai seorang sales atau sebagai seorang marketing? Kenapa? Karena ternyata
Kepuasan pelanggan itu hanya menjadi dasar saja, fondasi, pintu masuk menuju pada customer engagement. Kalau kita mau menerjemahkannya, memang lebih banyak dikenal menjadi customer loyalty. Jadi ini adalah customer yang dia bukan hanya puas. Nah, contoh ini kan suami istri. Kalau Mbak Yulis ditanya, ya, suami ditanya, apakah suami puas dengan pelayanan istrinya? Oh, pasti. Nah, pasti. Tetapi apakah suami, ini bukan suami Mbak Yulis ya, tapi suami-suami di luar sana, termasuk saya juga, mungkin juga termasuk suami Mbak Yulis juga. Apakah kepuasan itu memastikan bahwa suami-suami ini tidak bermain mata dengan wanita lain? Oh, jangan sampai. Belum tentu. Ibu-ibu yang lagi nyetir, hati-hati ya. Ini saya ngomong bukan nakut-nakutin loh ini. Hati-hati ya Bu ya. Ini sebenarnya kita mulai melirik Pak Eloy. Saya sudah mulai melirik Pak Eloy ini. Artinya kepuasan itu tidak menjamin bahwa suami atau pacar Anda itu setia 100% pada Anda. Belum tentu. Jadi orang bisa ditanya, puas nggak dengan produk A? Puas dia. Puas nggak dengan si salesperson A? Puas dia. Tetapi ketika produk lain ditawarkan oleh salesperson lain, ternyata dia pindah hati juga tuh. Jadi kalau Anda mendapatkan indeks daripada Customer Satisfaction Index yang tinggi, Anda boleh happy. Tapi happy-nya nggak boleh happy-happy banget. Karena itu tidak jaminan bahwa bisnis Anda akan terus bertahan lama, tidak memastikan bahwa Anda akan memenangkan persaingan di pasar. Kenapa? Karena yes, kepuasan pelanggan penting, tetapi kepuasan pelanggan itu hanya dasar saja. Kalau Anda mau memastikan bahwa Anda akan berhasil memenangi persaingan bisnis, kalau Anda sebagai seorang salesperson mau menjadi seorang salesperson of the year, maka kita justru mau berbicara mengenai ujungnya, dan ujungnya adalah customer engagement. Now, kalau Anda sering dikatakan begini, kalau di perusahaan aset terbaik kita, aset terbesar kita, aset terpenting kita katanya adalah manusia, yaitu sumber daya manusianya. Di perusahaan juga berbicara mengenai customer juga dikatakan hal yang sama. Aset kita yang terpenting, yang terbesar selain daripada karyawan adalah customer kita. Betul? Betul. Tetapi sekali lagi, customer yang Anda maksudkan itu tidak semua customer yang pernah datang ke kantor atau nasabah Anda. Mereka hanya yang dimasukkan dalam kelompok engaged customer. Apa itu? Kalau Anda punya nasabah 1.000 orang, mungkin hanya 10% saja di antara mereka yang engage dengan Anda. Apa artinya? Ini adalah orang-orang yang keep coming, itu terus bertransaksi dengan bank Anda, yang terus membeli produk Anda, dan kalau Anda sebagai seorang salesperson yang terus membelinya melalui Anda, dan bukan hanya membeli repeat ordernya, bukan hanya melakukan transaksi-transaksi berulang, tetapi mereka masuk bahkan sampai pada tahap yang kedua. Apa itu? Mereka menjadi advocate Anda, mereka menjadi marketer Anda, mereka menjadi salesperson Anda yang tanpa dibayar dengan senang hati mereka akan mereferensikan Anda ke seluruh jagat raya. Oke, baik, kita akan melanjutkan kembali Pak Eloy. Bagaimana customer engagement ini kita bangun ya. Dan pastinya untuk Anda sahabat Sonora, kita mau bagi-bagi juga. Kita mau bagi buku. Iya kan, Pak Eloy, ini buku Pak Eloy yang berjudul Life Success Triangle dan novel true story-nya Pak Eloy, kisah ajaib anak pedalaman Nias ke panggung dunia. Tuh kan, 2 buku yang sangat menarik untuk Anda yang pagi hari ini berpartisipasi bergabung dengan kami di sini. Silakan Anda bisa SMS 0812 ya. 1129200 atau mention juga di Twitter @sonorafm92 dan sekali lagi Zaluku juga bisa ya. Iya betul, atau @eloyzaluku. Dan kalau begitu tunggu apa lagi? SMS dari sekarang. Oh ya, kita mau nyapa juga nih Pak Eloy. Ada 3 sahabat Sonora kita harus sapa pagi hari ini. Ada sahabat Sonora di mana nih? Palangkaraya. Jauh bener. Luar biasa. Ibu Tini Palangkaraya. Selamat pagi. Selamat pagi, sukses untuk Ibu ya. Kemudian Pak Santosa juga. Ini Pak Santosa di mana? Di Jakarta mungkin ya. Selamat pagi Pak Santosa. Dan juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama Radio Jaringan Sonora. Kita akan kembali setelah yang berikut.
Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Buku Life Success Triangle. Udah gitu, wah ini novelnya bagus banget nih. Eloy, kisah ajaib anak pedalaman Nias ke panggung dunia, yang ditulis Albertine Endah. Wah, ini 2 buku yang akan kita bagikan pagi hari ini ya Pak Eloy ya. Iya, dan buku ini sebetulnya ada di seluruh toko buku Gramedia dan buku-buku dan toko buku besar di kota-kota di mana-mana, di mana-mana ya. Tapi ya kan kalau dapat spesial, dapat tanda tangan ya, bisa foto bersama. Oh, saya udah punya 7 foto Pak Eloy. Sering ketemu tiap minggu sama ya. Benar-benar. Ya. Oke, jadi sahabat Sonora jangan Anda lewatkan ya. Kalau mau mendapatkan buku yang sangat menarik ini, ayo bergabung bersama kami di sini. Silakan SMS ke 0812 112 9200. Ayo kita sharing apapun. Anda baru mau mulai bisnis atau Anda berusaha nanti cita-cita ingin menjadi pebisnis, bagaimana nanti Anda menjalin hubungan dengan customer. Nah, ya udah sharing aja atau bisa mention juga di Twitter @sonorafm92 dan juga @Eloy Zaluku. Dan pastinya 2 buku nanti akan kami berikan kepada Anda yang beruntung pagi hari ini. Oke, Pak Eloy, minggu lalu sudah ada SMS dari sahabat-sahabat kita ya Pak Eloy ya. Ini yang pertama kita akan bahas sedikit ya tentang SMS yang minggu lalu sudah dikirimkan. Ayo. Dari 0812 8210 sekian sahabat Sonora ini bertanya, apakah ref selling yang diterapkan untuk usaha di bidang jasa Pak Eloy? Kebetulan nih saya freelance di bidang IT web development. Jadi minggu lalu kita berbicara seri tentang handling objections, khususnya dalam bidang pricing ya. Dan kita berbicara juga mengenai ref sales dan jawabannya yes. Apapun yang Anda jual, termasuk jual diri juga, ref sales itu adalah konsep yang bisa digunakan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Jadi jawabannya yes. Bisa banget ya. Banget. Yes. 2. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Santosa. Biasanya ya Pak Eloy, you get cheaper, you get monkey. Yes. Makin banyak harga dipangkas, makin banyak juga servis yang dipangkas dong Pak Eloy. Banget. Itu kalimatnya dalam bahasa Inggris adalah you give peanut, you get monkey. Jadi setuju. Ketika Anda memberikan diskon, maka margin keuntungan Anda kan juga sedikit. Karena keuntungan Anda sedikit, maka pelayanan Anda pada customer juga menjadi terbatas. Kenapa? Ya karena waktu Anda melayani kan butuh uang tuh. Ya sementara keuntungannya kan sedikit. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa low budget strategy atau cost effective strategy itu adalah strategi yang salah. Tidak loh. Ada bisnis. Kalau kita berbicara mengenai airlines misalnya, kita bisa berbicara mengenai full service airlines. Tapi juga ada yang bermain di low cost airlines. Apakah full service airlines lebih baik daripada yang low cost? Nggak juga. Budget airlines bukan berarti mereka kalah dalam persaingan. No, it is just a matter of strategy. Jadi kalau Anda memilih strateginya, salah satunya kan cost efektif, maka Anda boleh saja bermain dengan harga murah. Tetapi yang kita maksudkan adalah, jadi beda loh yang namanya strategi low cost dengan strategi diskon terus. Beda ya. Beda ya. Jadi kalau Anda bermain dengan harga yang murah, terjangkau, dan Anda bisa memproduksi banyak, it's good. Justru ya ajak saya ikut di dalam, ya saya mau berpartner dengan Anda karena itu adalah salah satu bisnis yang bagus. Tetapi yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu adalah ketika Anda punya barang dan Anda presentasi sebagai salesperson dan Anda selalu tergoda untuk agar bisa jualan, ngasih diskon terus-terusan. Nah, itu adalah strategi yang tidak tepat. Yes. Oke, dari Palangkaraya ada Ibu Tini. Sebagai konsumen pantas nggak sih kita mempercayai kalau barang diskon itu barang yang sudah kurang berkualitas Pak Eloy? Karena kan banyak kepercayaan di masyarakat itu demikian. Diskon itu pasti ada cacatnya, pasti ada kurangnya. Apalagi dikasih gratis ya Bu. Umumnya demikian. Kalau ada produk yang agak cacat gitu ya, ada defeknya sedikit, maka memang biasanya itu diberikan harga spesial. Tapi tidak selalu begitu. Saya membeli satu sepatu baru itu 2 minggu yang lalu dari satu merek yang terkenal. Dan apakah cacat? Enggak, bagus sekali. Tapi karena setelah liburan puasa itu kan banyak kemarin sale, beli 1 dapat 2 gitu.
Cacat nggak? Nggak juga sih, bagus juga. Kenapa kok mereka melakukannya? Ya clearing stok aja, karena produk baru mau masuk gitu. Jadi umumnya memang kalau Anda memberikan diskon, itu barangnya memang kurang berkualitas. Tapi tidak selalu, Ibu. Di musim-musim tertentu, jadi kalau Anda mau belanja, itu cari musim-musimnya. Ada musim-musim tertentu, kalau Anda tunggu saja, Anda bisa beli satu dapat dua. Oke, sabar sedikit lah. Ada musim-musimnya. Iya. Baik, sudah ada sahabat sonora yang bergabung juga dengan kita pagi hari ini, Pak Eloy. Nanti kita akan sapa mereka, tapi bagaimana nih selangkah selanjutnya? Bukan cuma membuat pelanggan kita ini puas ya dengan servis kita, dengan produk kita, tapi juga loyal nih Pak Eloy. Iya, loyal. Jadi yang namanya customer engagement itu berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, dia loyal, ada repeat ordernya, dia terus membeli atau bertransaksi dengan bank Anda. Tapi yang kedua, dia juga mereferensikan Anda. Itu yang belum tentu dimiliki oleh customer yang puas. Nah, pertanyaannya sekarang, jika engagement begitu penting untuk pertumbuhan sebuah perusahaan, ya apalagi sekarang ya Mbak, itu yang namanya persaingan semakin menggila, kata teman saya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu dengan hari ini, persaingan itu perbedaannya adalah 10 tahun yang lalu kalau Anda punya produk yang baik, Anda bisa bertahan 1 tahun minimal. Baru ada kompetitor yang meniru atau copycat-nya. Anda turunkan harganya, persaingan tidak terlalu masuk di dalam price war. Hari ini nggak usah nunggu 1 tahun, Mbak. Nggak usah nunggu 3 hari. 3 jam mungkin itu kompetitor Anda sudah bisa meniru. Jadi untuk bersaing dengan dalam bidang produk itu gampang ditiru. Bersaing dalam menurunkan bunga atau harga, gampang ditiru. Bersaing dalam bidang desain, gampang ditiru. Yang tidak gampang ditiru adalah customer engagement. Kalaupun bisa ditiru oleh kompetitor Anda, itu ditiru butuh waktu yang lama. Dan kalaupun butuh waktu yang lama, setelah butuh waktu yang lama, juga tidak sama persis dengan yang apa yang Anda punya. Kenapa? Karena di dalam customer engagement nanti 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah emotional. Jadi customer engagement is always about personal and emotional side. Jadi personal itu adalah hubungan pribadi antara saya dengan si salesperson-nya. Itu personal sekali. Ada emotional di dalamnya. Nah, ketika salesperson-nya berbeda, personalnya, emosinya juga berbeda. Nah, itulah sebab saya tahu sejumlah bank itu sekarang tuh berbicara mengenai enhanced relationship. Nanti tanggal 13 itu saya berbicara di Bandung, itu udah satu bank terbesar swasta di Indonesia ini. Itu mengenai enhanced customer, enhanced relationship. Ya, ini topik yang kita bahas ini. Dan ini sangat penting. Itu sebab kenapa ya itu kita bahas. Dan teman-teman yang di luar sana, mereka juga nanti boleh memberikan sharing. Nah, di dalam Rave Sales Model, itu sebab kenapa saya memulainya dengan relationship. Kan Rave itu singkatan dari Relationship Based and Value Creation Selling. Karena saya percaya itu pilar yang pertama, tier yang pertama, relationship. Bangun hubungannya. How to-nya kita pelajarin ya. Yang kedua, kita berbicara mengenai value-nya. Nah, saya sebut sebagai value creation. Dimulai dari kata kreatif. Jadi value itu memang tidak bisa diberikan tanpa kreativitas. Nanti kalau kita berbicara dengan teman-teman di luar sana, nggak bisa, memang sudah beginilah yang kita punya, butuh kreativitas. Di dalam workshop kami, itu bisa setengah hari saja, itu hanya untuk workshop, untuk membuat kreativitas, memberikan namanya value yang baru. Nah, kalau relationship dan value-nya sudah baik, itu akan muncul hasilnya adalah trust and engagement. Oke, nanti bagaimana Rave Selling ini bisa menjadi solusi bagi pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora yang sudah ada ribuan pertanyaan ya pagi. Iya, baik. Kita akan sharing nanti ya Pak Elo ya. Jangan lupa ada 2 buku Pak Elo yang akan dibagikan pagi hari ini. Teman-teman, kita mau break lagi. Ya. Untuk Anda semuanya sahabat Sonora di seluruh radio jaringan Sonora, kita akan kembali setelah tanda waktu berikut. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora.
Radio Jaringan Sonora, bertemu lagi bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Director of Capstone Performance Consulting. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai customer engagement. Bukan cuma pelanggan Anda yang puas, tapi juga loyal. Nah, sudah banyak sekali sahabat Sonora yang bergabung pagi hari ini Pak Eloy, dan kita akan sapa mereka. Oh ya. Oke, selamat pagi Pak. Mau sharing sedikit, ingin menularkan semangat dan konsep customer engagement nih di organisasi non-profit. Bagaimana nih? Susah sekali katanya begitu. Iya. Non-profit saya kebetulan tuh ya, saya ada sempat membantu beberapa teman-teman di World Vision, Habitat for Humanity, dan non-profit organization yang lain. Saya pikir malah harusnya lebih mudah ya. Kalau kita berbicara kepada orang-orang yang menerima servis kita, karena kan mereka menghargai apa yang kita berikan. Seperti Habitat misalnya, dia membangun rumah-rumah untuk orang miskin. Orang-orang yang tinggal di kolong jembatan sekarang dibangunkan rumah. Yang itu hanya butuh 20-25 juta saja, dan mereka tapi cukup bagus untuk mereka hidup nyaman, dan tentu saja mereka sangat happy. Tapi kalau berbicara pada donatur, bagaimana engagementnya, saya pikir ya itu tadi, belajarlah dari NGO yang sudah established, yang saya tahu mereka yang paling penting dalam non-profit organization ini adalah transparency, accountability, bahwa ketika mereka mempercayakan Anda sesen pun, mereka tahu bahwa Anda tidak menggunakannya untuk hal-hal kebutuhan pribadi Anda. Lalu kemudian tentu saja berikan mereka report, dan pertemuan-pertemuan tahunan di mana Anda menyampaikan itu perkembangan-perkembangan dari proyek-proyek yang Anda kerjakan, ya. Saya pikir seperti itu. Yes. Ada jutaan lagi nih soalnya ini. Iya, kita jawab singkat-singkat ya. Jadi trust lah kuncinya begitu ya Pak Eloy. Pak Agus di Palmerah. Selamat pagi Pak Agus. Jika terkadang jika segala target sudah dicapai, timbul rasa malas. Nah, ini nih akhirnya. Bagaimana Mas rasa malas? Jika segala target telah tercapai. Iya. Saya itu kemarin ketemu dengan salah satu klien ya, yang kita mau ada acara nanti tanggal 20-an ke atas. Dan sama, teman-teman salesperson di seluruh tanah air, dengerin ya. Ini kita tinggal hitungan 3 bulan lagi loh. Jangan 4 bulan, 3 bulan. Karena kalau udah bicara main Desember, nanti itu udah mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Waktunya habis sudah ya. Banyak orang-orang yaitu dia dapetin project, lalu dia merasa sudah capai target nih, lalu dia berhenti. Dan berhentinya kelamaan. Nah teman-teman tolong dengarkan ini ya. Today is a very special day, not just another day. Karena kalau tidak, God has take your breath away. Ini penting sekali. Hari ini adalah hari yang special, bukan hari yang biasa. This is a very special day. Kalau hari ini tidak special, Tuhan sudah mencabut nyawa Anda tadi malam. Apa artinya ini? Kalau Tuhan memberikan nafas hari ini, Tuhan mengharapkan Anda melakukan yang terbaik. Tidak ada malas-malasan. Kalau saya khawatir sekali, kalau Anda dipercayakan potensi, bakat, peluang hari ini, dan Anda tidak calling customer Anda tidak visitasi, Anda tidak canvassing, Anda tidak follow up, Anda cuma ngerokok saja, nongkrong saja. Tolong dengarkan ini ya. Socrates pernah mengatakan satu kalimat yang sangat penting. Dan mungkin Anda akan marah dengan kalimat ini, tapi baguslah kalau Anda marah, karena kemarahan itu yang mungkin membuat Anda jadi berubah. Teman-teman, Socrates berkata, hidup yang tidak dipikirkan dan tidak dijalankan dengan baik sesungguhnya bukan hidup yang pantas untuk dihidupi. Socrates mau ngomong gini sebetulnya, bagi yang malas, lu mati aja. Keras sekali loh. Keras sekali, karena life is very serious. Hidup ini kita boleh ketawa Mbak Yulis, hidup ini kita boleh bercanda, tapi kalau Anda sadar today is a very special day, not just another day, Anda pasti gak ada waktu untuk bermalas-malasan. Karena yang kita perjuangkan adalah kalau hari ini Tuhan memanggil kita pulang, artinya apa? Nyawa ini diambil, nafas berhenti. Tolong bersama dengan saya, sahabat Sonora di seluruh tanah air, berjuanglah bersama dengan saya supaya Tuhan menemukan kita sedang melakukan yang terbaik. Yes, itu jawaban yang paling luar biasa. Salam sukses, salam triangle Pak Eloy. God bless you dari Eka di Jakarta. Oh ya, salam sukses triangle Mbak Eka. Sukses untuk Anda ya. Oke, ada Mas Hari. Saya ada sedikit kendala. Customer saya baru buka selalu order ya dengan saya sampai sekarang nih Pak Eloy. Tapi sales saya keluar terus ke kompetitor saya gitu loh. Maksudnya
sales timnya ya. Sales timnya itu keluar dan masuk ke kompetitornya Pak Hari ini. Yes. Dan dia menawarkan produk yang harganya lebih murah dengan produk yang sama. Ya. Dan akhirnya customer saya komplain, kok harga saya lebih mahal sih dibandingkan kompetitor, katanya begitu. Good. Dia bilang ke saya kecewa dengan kejadian begini. Ya. Terus saya punya kelebihan, setiap order barangnya datang tepat waktu. Itu kelebihannya. Nah, bagaimana cara meyakinkan customer saya bahwa harga saya tidak mahal dan supaya customer saya tetap order ke saya lagi, Pak Eloy? Very good. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan saya rasa Bapak pantas untuk mendapatkan salah satu buku kita pagi ini. Okay. Very a good question. Dan karena memang pertanyaan ini sangat baik dan ditanyakan oleh banyak teman-teman, maka minggu ketiga bulan ini. Jadi kita akan bahas customer engagement hari ini, lalu minggu depan kita sambung. Minggu ketiga kita bahas satu tema, Pak. Ini Pak Hari. Pak Hari, ya. Yang temanya adalah how to retain your stars sales person, your sales stars. Karena pertanyaannya adalah kalau kita punya orang-orang sales yang hebat, itu kemungkinan besar dia di-hijack oleh kompetitor kita. Bagaimana mempertahankan orang-orang ini? Bagaimana retaining ini? Kita akan membahas itu bersama dengan Ibu Irene Wisan yang bersama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah dulu di ConocoPhillips selama 27 tahun, lalu terakhir sebagai Country Director of Human Resources di Standard Chartered Bank, dan sekarang bersama dengan kami menjalankan beberapa project untuk coaching ya kepada supervisors, managers sampai level directors, dan performance management juga kita jalankan. Nah, jadi beliau akan hadir bersama dengan kita dari pengalaman beliau maintaining star sales person itu seperti apa. Tentu tapi kita tidak berbicara mengenai gaji ya, karena itu di luar domain kita, dan gaji itu nggak akan pernah ada habisnya, Mbak Yulis. Yes. Nggak akan pernah ada cukupnya. Tapi kita berbicara dari sisi yang lain. Nah, pertanyaan Bapak adalah orang-orang sales saya pergi. Saya perlu tahu lebih dalam kenapa kok mereka pergi. Yang saya tahu, Pak, banyak orang pergi tidak selalu karena remunerasi. Mereka pergi kepada kompetitor tidak selalu karena mereka dapat insentif lebih besar di sana. Yes, one of the reasons, salah satunya, tetapi tidak selalu. Nah, kalau Bapak mengatakan Anda menjual lebih mahal daripada kompetitor, sebetulnya yang paling penting adalah ini kan perception. Jadi when we talk about marketing, we talk about perception. Perception itu adalah apa yang muncul di dalam benak konsumen Anda ketika mereka menyebut brand Anda atau nama Anda. Yang muncul itu harga lebih mahal atau servis yang lebih baik. Jadi perjuangan kita adalah supaya yang muncul di benak konsumen itu adalah bukan harga mahalnya, tetapi produk, let's say ya, kita berikan brand merek XYZ. XYZ ini memang realitanya di lapangan lebih mahal daripada produk yang sama gitu. Tetapi kita mau berjuang supaya ketika orang menyebut XYZ, yang muncul lebih dulu di dalam pemikirannya adalah bukan lebih mahalnya, tetapi lebih baiknya, lebih tepat waktunya. Kalau Anda mengatakan saya selalu delivernya lebih tepat waktu, ya, Bapak merasa Anda melakukan itu. Pertanyaannya adalah, pelanggan Anda mempersepsikan yang sama tidak? Mereka merasakan yang sama tidak? That's the war. Justru it is in the mind of your customer. The war itu, peperangan itu bukan peperangan harga. Peperangan itu adalah peperangan di dalam persepsi, di dalam pikiran dari Anda punya customer. Itu challenging, I know. Itu sangat menantang. Tetapi once you win the mind of your customer, sekali Anda memenangkan peperangan di dalam pikiran daripada customer Anda, Pak, Anda akan menikmati hasilnya. Yes. Baik, kita akan break sebentar lagi karena masih ada beberapa pertanyaan. Siap. Dan masih ada satu buku lagi ya. Oh ya, masih ada satu lagi ya. Success Triangle sudah diberikan kepada Pak Hari. Ya, Pak Hari, terima kasih sudah ya, bergabung Pak. dan pertanyaannya luar biasa ya. Thank you. Oke, kita akan kembali lagi bersama Pak Eloy Zalko masih di Radio Jaringan Sonora. Tetap bersama kami. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Sahabat
Radio Jaringan Sonora kembali bersama Eloisa Luku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Director of Capstone Performance Consulting. Bagaimana menjadikan customer Anda, ya, pelanggan yang puas dan juga loyal. Beberapa pertanyaan di waktu yang tersisa ini bisa kita bahas juga ya Pak Eloy. Bagaimana kalau kita tunda sedikit supaya saya bisa menyampaikan beberapa konsep pentingnya kepada sahabat Sonora. Teman-teman, jadi dilemanya adalah ini. Kantor pusat itu mengharapkan Anda sebagai RO, Relationship Officer, atau AO, Account Officer, atau Salesperson atau Agent, untuk generating sales as much as possible. Untuk Anda itu mendapatkan target penjualan, mencapai target penjualan sebesar-besarnya, minimal sesuai target yang sudah di-set di awal tahun tadi. Di saat yang sama, Anda diharapkan untuk generating engaged customer. Artinya apa? Anda diharapkan untuk membangun hubungan kedekatan dengan customer Anda, dengan nasabah Anda. Saya tahu teman-teman RO dan RO dan AO, teman-teman agen dimanapun Anda berada, ini adalah challenging, ini tantangan, ini dilematis sekali. Karena Anda merasa gua dikejar untuk mendapatkan penjualan. Artinya we talk about numbers, angkanya. Entah itu 1M, 2M, 1 triliun, I don't know, whatever the number. Dan pada saat yang sama Anda merasa, kalau saya membangun hubungan dengan nasabah saya, itu kan butuh waktu. Karena tidak bisa dijalankan dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Karena at the end, we talk about trust. Dan trust atau kepercayaan itu dibangun dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan hanya dalam sehari. Nah, itulah sebab saya mau berbicara bukan hanya kepada para AO, saya juga berbicara kepada Bapak dan Ibu yang ada di top management. Jikalau Anda tidak mengubah KPI, Key Performance Indicator dari salesperson Anda, mereka memang akan kewalahan untuk betul-betul bisa memberikan apa yang Bapak Ibu mau. Bapak Ibu mau menginginkan supaya ada engaged customers, tetapi di saat yang sama mereka dipacu setiap hari untuk mendapatkan sales targetnya. Saya mengusulkan begini, bagaimana kalau Bapak dan Ibu di top management itu melakukan pilot project? Ambillah beberapa orang, let's say 20 orang saja, dan Anda mengubah KPI-nya. Dari yang sekedar angka tetap ada, tetapi mungkin sedikit diturunkan, let's say 20%, tetapi Anda menilai mereka dari yang namanya relationship capital. Apa itu? Anda mengukur bagaimana hubungan kedekatan dan engagement mereka dengan customer, yaitu customer yang repeat order dan customer yang pada akhirnya nanti mereka mereferensikan si agent ini, produk Anda, bank Anda, perusahaan Anda kepada orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, kalau itu bisa dilakukan, syukur, alhamdulillah, karena itu akan menjadi salah satu solusi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu memutuskan, enggak, kami tidak mau mengubah skimnya, oke, enggak apa-apa. Saya sekarang berbicara kepada teman-teman RO, AO, agent, salesperson di seluruh tanah air. Pak, kalau Anda memegang 100 account, atau 20 account, atau 10 account, 10 nasabah, Anda memang tidak bisa memberikan yang terbaik sama baiknya kepada semua. Udahlah, kita bermain dengan hukum Pareto saja, 80-20. Coba lihat customer Anda yang mendatangkan 80% keuntungan bagi perusahaan Anda. Fokuslah kepada mereka. Mulailah dari satu orang dulu, Anda memberikan perhatian yang lebih baik. Dan kalau kita berbicara mengenai customer engagement, saya itu dari berbagai referensi yang saya baca, dari orang-orang hebat yang saya ngobrol, saya itu paling suka dengan satu studi yang dilakukan oleh Gallup Research. Mereka mengatakan bahwa dari hasil studi yang begitu panjang, bahwa yang namanya customer engagement dibangun di atas 4 fondasi dasar yang paling penting. Yang pertama mereka sebutkan sebagai namanya itu confident. Okay. Yang kedua mereka sebut sebagai integrity atau integritas. Yang ketiga mereka sebut sebagai pride, kebanggaan, ada rasa bangga. Dan yang terakhir mereka sebut sebagai patient. Nah, apa itu? Secara sederhananya, confident itu adalah apakah orang ketika menyebut nama Anda sebagai salesperson, mereka mengatakan begini, aku percaya pada orang itu, I trust him, saya confident
pada brand itu, bahwa brand itu, merek itu, produk itu, orang itu, salesperson itu, RO itu, AO itu pasti akan mendeliver apa yang dia janjikan. Itu confident. Apakah kalau 10 customer Anda, saya mempertanyakan tentang kalimat ini, pertanyaannya adalah ketika Anda mendengar atau menyebut nama Anton misalnya, apakah Anda percaya, confident terhadap janji-janjinya? Kalau kita nilai, kira-kira mereka akan menjawab apa? Itu challenge-nya bagi seorang salesperson. Do your customer have confidence in you? Mereka itu yakin, percaya sekali that you will deliver what you promise, bahwa Anda akan memberikan. Karena banyak, Mbak, orang-orang salesperson di luar sana itu yang entah mereka belajar dari mana. Mereka berpikir bahwa orang sales itu jago kalau jago ngomong, sehingga mereka ngecat terus ngomong terus. Itu tidak benar ternyata. Justru seorang salesperson yang paling hebat dalam ref sales model adalah ref sales yang jago dengerin. Jadi jangan terlalu mengumbar banyak janji. Itu kan berbicara mengenai managing customer expectation, mengelola harapan dari customer Anda. Pada saat Anda janji terlalu banyak, tetapi Anda tidak bisa deliver, Anda tidak mungkin bisa memiliki customer engagement. Karena fondasi dasar untuk customer engagement adalah you deliver what you promise. You talk, you walk the talk. Anda menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang Anda janjikan di dalam proposal Anda, apa yang Anda janjikan dalam presentasi Anda, nggak usah dibesar-besarkan. Anda akan mendelivernya. Itu yang pertama. Oke, masih ada 3 poin lagi, tapi waktu kita sudah sangat terbatas ya. Kita akan sapa dulu nih. Siapa dia? Sahabat-sahabat Sonora yang sudah hadir. Pak Andre Osana, terima kasih di Jakarta Barat. Bagaimana cara menciptakan pasar ketika kita menjual barang atau jasa baru yang notabene belum ada di pasar? Lebih baik, ini pertanyaannya harus dijawab singkat ya Pak Elo ya. Yes. Lebih baik menjual barang atau jasa yang sudah eksis atau menciptakan sesuatu yang baru? Ya. Tergantung Pak. Tergantung. Kalau barang sudah eksis dan Anda merasa di sana ada peluangnya, itu kan kalau Porter itu berbicara mengenai 5 forces. Ini waktunya nggak ada nih untuk saya menjelaskan ini ya. Jadi tapi produk itu ya lihat saja, itu kalau sudah eksis, barrier untuk masuk komputer-komputer yang baru seperti apa kan persaingan di lapangannya. Kalau memang Anda merasa di situ masih ada peluang, do it. Tetapi kalau Anda merasa ada produk baru yang justru tidak ada di pasar, wah itu blue ocean tuh. Itu adalah produk yang baru. Apalagi Anda memberikan sesuatu yang berbeda sama sekali, itu adalah kesempatan untuk Anda meraih kesuksesan. Jadi Pak, saya nggak bisa menjawab mana yang lebih baik, tergantung. Dan itu butuh waktu, strategi yang lain untuk saya jelaskan. Baik, kita akan lanjutkan minggu depan lah ya Pak Elo ya. Saya mau menyapa juga Pak Deddy Agung Jakarta, Nurini Mursalin di Jakarta juga, Mbak Christine, halo Mbak juga yang dari Allianz sudah absen pagi hari ini nih Pak Eloy. Ada Mbak Juliana di Allianz. Ya baik. Yes, thank you. Satu buku lagi, Eloy kisah sukses, kisah ajaib nih. Ada Pak Eloy punya kisah ajaib ya yang ditulis oleh Albertin Endah. Bukunya judulnya Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia, diberikan kepada. Silakan. Dan ngomong-ngomong ya, ini kita bagikan bukan hanya minggu ini saja. Itu sampai 1 tahun ke depan juga kita akan bagikan. Jadi tetap kalau Anda nggak dapat hari ini, minggu depan berpartisipasi Anda dapat kesempatan. Silakan Mbak Yuli saja yang memilih. Pak Andre Osana yang tadi sudah ini pasar baru atau gimana? Yang sudah ada atau menciptakan yang baru? Bagus sekali. Selamat ya Bapak ya. Semoga buku ini menginspirasi Bapak dan keluarga dan tim Bapak. Oke. Dan bisa menjadi yang terbaik ya. Kalau begitu kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan. Yes, I can. Salam sukses. Triangle.